Ketika pintu ruang kelas Ma Negeri 5 Bandung terbuka lebar dan sekelompok orang tua siswa menyerbu masuk dengan wajah merah padam, Aini langsung merasa jantungnya berhenti sejenak. Mereka berteriak-teriak menudingnya sebagai pengaruh buruk karena semua orang tahu dia hidup bersama seorang istri bernama Sari dan sekarang tuntutan resmi sudah dilayangkan ke pengadilan untuk memecatnya dari jabatan guru. Aini berdiri di depan papan tulis, tangannya masih memegang kapur yang gemetar, buku-buku pelajaran bahasa Indonesia tergeletak di meja sementara murid-muridnya menatap takut. "Bu Aini ini tidak pantas mendidik anak-anak kami," teriak seorang ibu sambil mengacungkan oto lama Aini dan Sari yang diambil diam-diam di pasar malam. Aini mencoba menjawab tapi suaranya hilang ditelan teriakan yang semakin keras. Malam itu di apartemen kecil mereka di daerah Dago, Sari memeluk Aini dari belakang sementara hujan deras mengguyur atap genteng. "Kita harus lawan ini sayang," debisik Sari pelan, tapi Aini hanya bisa menangis diam-diam. Dia ingat betapa bahagianya 2 tahun lalu ketika mereka memutuskan untuk mengangkat Rara, anak yatim piatu berusia 6 tahun, sebagai anak mereka berdua. Semua tetangga dulu tersenyum, sekarang mereka berpaling ketika melihat Aini pulang dari sekolah. Pagi berikutnya telepon dari kepala sekolah datang, "Aini, kamu harus cuti sementara sampai kasus ini selesai." Orang tua murid sudah mengumpulkan 87 tanda tangan. Aini meletakkan ponsel, tangannya dingin. Di dalam hatinya pertanyaan itu berputar-putar. Apakah mencintai Sari membuatnya tidak layak menjadi guru? Apakah kasih sayangnya kepada Rara sekarang dianggap racun? Di rumah orang tuanya di Kampung Cileunyi, Ibu Aini menelepon dengan suara gemetar, "Kamu sudah mempermalukan keluarga besar, Nak. Pulanglah bercerai dari perempuan itu dan kita lupakan semuanya." Aini menutup mata, rasa sakit di dada seperti ditusuk pisau. Sari yang mendengar percakapan itu hanya diam memegang tangan Aini erat-erat. Malam itu mereka bertiga duduk di karpet kecil. Rara yang baru kelas 1 bertanya polos, "Gebu, kenapa banyak orang marah sama ibu dan ibu Sari?" Aini tidak bisa menjawab, hanya memeluk anaknya sambil berjanji dalam hati bahwa dia tidak akan menyerah meski dunia seolah runtuh. Tuntutan pengadilan sudah resmi dikirim, besok pagi sidang pertama akan digelar dan Aini tahu ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Sidang pertama di Pengadilan Negeri Bandung berlangsung tegang. Ruangan penuh orang tua siswa yang membawa spanduk tulisan, "Lindungi anak kami dari pengaruh sesat." Aini duduk di bangku terdakwa, tangannya berkeringat dingin. Sari di sebelahnya memegang tangannya di bawah meja. Pengacara mereka, Pak Budi, seorang pria paruh baya yang setia membela pasangan sejak lama, hanya bisa menggeleng pelan melihat ekspresi hakim yang masih netral. Saksi pertama adalah Ibu Siti, ketua komite orang tua. "Anak saya dulu polos, sekarang mulai bertanya tentang cinta sesama jenis gara-gara Bu Aini. Ini pengaruh buruk." Suara tepuk tangan riuh di belakang. Aini merasa dunianya gelap. Di luar pengadilan wartawan mengepung mereka. "Bu Aini, apa benar Anda dan istri Anda mengadopsi anak tanpa restu keluarga?" Aini tidak menjawab, hanya menunduk berlari ke mobil. Malamnya di apartemen, Rara menangis karena teman-temannya di sekolah tidak mau bermain dengannya lagi. "Mereka bilang aku punya 2 ibu yang salah, Bus." Sari memeluk Rara sambil air matanya jatuh. Aini berdiri di balkon merokok untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun berhenti. Dalam hati dia bertanya-tanya apakah dia egois mempertahankan keluarga kecil ini. Mungkin lebih baik dia mundur saja demi Rara. Tapi Sari mendekat, "Kita sudah janji, Nak, kita akan bertahan bersama apapun yang terjadi." Keesokan harinya pengkhianatan datang dari tempat yang tak terduga. Bu Rina, rekan guru terbaik Aini selama 8 tahun, mengirim pesan, "Ma Aini, aku harus ikut tanda tangan petisi mereka. Anakku juga sekolah di sini, aku takut." Aini membaca pesan itu berulang kali lalu menghapusnya.
Keluarga Sari di Surabaya bahkan mengirim surat resmi, "Kami tidak mengakui pernikahan kalian dan tidak akan mendukung jika kalian tetap mempertahankan Rara." Tekanan semakin berat. Aini mulai kehilangan nafsu makan, tidur gelisah setiap malam memikirkan kemungkinan kehilangan pekerjaan, kehilangan Rara dan mungkin kehilangan Sari jika dia menyerah. Tapi setiap kali melihat Sari tersenyum lelah setelah pulang dari klinik tempatnya bekerja sebagai perawat, Aini tahu dia tidak bisa mundur. Sidang kedua semakin dekat. Pak Budi menelepon, "Kita punya bukti kuat Aini, tapi hakim masih ragu karena tekanan publik. Kamu harus siap bersaksi tentang bagaimana kalian membesarkan Rara dengan penuh kasih." Aini mengangguk meski dalam hati dia takut. Di sekolah mantan muridnya yang sekarang sudah kuliah datang diam-diam, "Jebu, dulu ibu mengajar saya tentang toleransi, sekarang saya malu karena orang tua saya ikut menuntut ibu." Kata-kata itu memberi Aini sedikit kekuatan tapi tidak cukup untuk menghentikan rasa sakit yang semakin dalam. Malam sebelum sidang ketiga, Aini duduk sendirian di ruang tamu kecil sambil membaca berkas tuntutan. Surat itu menyebutkan perilaku homoseksual terbuka. Bu Aini telah merusak moral siswa dan menciptakan lingkungan tidak sehat. Kata-kata itu seperti tamparan bertubi-tubi. Sari keluar dari kamar tidur. "Rara sudah tertidur." "Kamu belum tidur sayang." Aini menarik Sari ke pelukannya. "Aku takut." "Sari takut kalau besok hakim memutuskan kita tidak layak jadi ibu." Sari mengusap rambut Aini pelan. "Kita bukan hanya pasangan, kita adalah keluarga. Rara memanggil kita ibu dan ibu Sari karena dia merasakan cinta kita." Flashback datang tiba-tiba. 5 tahun lalu di sebuah kai kecil di Jakarta, Aini bertemu Sari pertama kali. Sari saat itu perawat magang, Aini guru baru yang sedang cuti. Mereka berbincang tentang buku dan mimpi sampai malam. Setahun kemudian mereka memutuskan hidup bersama meski keluarga menentang. Lalu Rara datang melalui panti asuhan kecil di Bandung. Anak perempuan berusia 4 tahun yang malu-malu itu langsung memanggil Aini di ibu sejak hari pertama. Sekarang Rara sudah 6 tahun dan mulai bertanya tentang dunia yang kejam. Pagi harinya di pengadilan, saksi ahli dari pihak penuntut, seorang psikolog konservatif, berbicara panjang lebar. Anak yang dibesarkan oleh pasangan sesama jenis berisiko mengalami kebingungan identitas gender. Ruangan bergemuruh. Aini merasa darahnya mendidih tapi Pak Budi menahannya. Saat giliran Aini bersaksi, dia berdiri dengan suara bergetar. "Saya mengajar anak-anak saya tentang menghargai perbedaan, bukan tentang orientasi seksual. Rara adalah anak kami yang kami cintai dengan sepenuh hati. Jika itu dianggap pengaruh buruk, maka saya tidak tahu lagi apa yang benar di negara ini." Air mata mengalir tapi dia tidak menghapusnya. Sari di belakangnya menangis diam-diam. Setelah sidang, seorang jurnalis lokal mendekati Bu Aini. "Apakah Anda menyesal terbuka tentang hubungan Anda?" Aini menjawab tegas, "Saya menyesal hanya satu hal, bahwa masyarakat masih melihat cinta kami sebagai dosa." Malam itu telepon dari kakak laki-lakinya datang. "Kamu sudah gila Aini. Pulanglah sekarang sebelum keluarga besar kami kehilangan muka di kampung." Aini mematikan ponsel. Rasa kesepian semakin dalam tapi pelukan Sari dan Rara di soa membuatnya sadar bahwa keluarga kecil ini adalah segalanya. Sidang keempat menjadi titik balik. Pihak penuntut membawa video rekaman diam-diam Aini dan Sari mencium pipi Rara di taman. "Lihat. Ini bukti pengaruh buruk," teriak Ibu Siti. Ruangan ribut. Aini merasa dipermalukan di depan umum. Tapi Pak Budi membalas dengan bukti oto-oto Rara yang bahagia di sekolah, nilai rapor sempurna dan surat dari guru Rara yang menyatakan Rara adalah anak paling ramah dan berprestasi di kelas. Di luar pengadilan, kelompok pendukung kecil mulai muncul membawa bunga dan tulisan, "Kami mendukung keluarga Aini Sari." Tapi jumlah mereka kalah jauh dengan masa penuntut.
Malam harinya Aini dan Sari duduk di balkon sambil minum teh hangat. Aku hampir menyerah kemarin, aku Aini pelan. Sari tersenyum lemah, tapi kamu tetap berdiri. Itulah yang aku cintai darimu. Mereka berpelukan lama di bawah langit Bandung yang mendung. Rara tidur di dalam dengan boneka kesayangan yang diberi nama keluarga bahagia. Lasbak lagi ke hari mereka memutuskan untuk mengangkat Rara. Di panti asuhan Rara kecil memeluk Aini erat, "Ibu jangan tinggalkan aku ya," kata-kata itu masih terngiang. Sekarang orang-orang ingin merebut hak itu hanya karena mereka berdua perempuan. Aini merasa marah yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Keesokan pagi dia bangun dengan tekad baru. Kita akan menang, Sari. Untuk Rara. Sari mengangguk meski matanya masih merah karena menangis semalam. Di sekolah mantan murid Aini yang lain datang berkunjung diam-diam. "Jebu, saya kuliah psikologi sekarang dan saya belajar bahwa cinta tidak mengenal gender. Terima kasih Bu telah mengajarkan toleransi." Kata-kata itu memberi Aini kekuatan. Tapi di rumah orang tuanya mengirim paket berisi pakaian lama Aini dan surat, "Ini untukmu kalau kamu pulang dan meninggalkan perempuan itu." Aini membakar surat itu di bak sampah belakang rumah. Rasa sakit keluarga semakin dalam tapi cinta Sari dan Rara membuatnya bertahan. Sidang kelima adalah hari yang paling tegang. Hakim akhirnya memanggil saksi kunci dari pihak Aini, yaitu seorang ahli hukum hak asasi manusia dari Jakarta. Undang-undang Indonesia tidak melarang pasangan sesama jenis untuk mengasuh anak selama anak tersebut mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang layak, katanya tegas. Ruangan hening. Ibu Siti mencoba menyela tapi hakim mengetuk palu. Aini dipanggil lagi untuk memberikan keterangan terakhir. Dia berdiri dengan suara yang lebih tenang. "Kali ini saya bukan guru yang sempurna, tapi saya mengajar anak-anak saya tentang kebaikan, tentang menghargai orang lain. Jika memiliki istri membuat saya tidak layak, maka seluruh sistem pendidikan kita harus dipertanyakan." Sari di bangku belakang menatap Aini dengan bangga. Rara tidak boleh hadir tapi dia menunggu di apartemen bersama tetangga baik hati. Setelah istirahat, hakim membacakan kesimpulan sementara. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti bahwa anak Rara dibesarkan dengan baik tanpa bukti kerusakan moral. Masa penuntut mulai berteriak tapi petugas keamanan menenangkan. Malam itu Aini dan Sari tidak bisa tidur. Mereka berbaring sambil berpegangan tangan. "Besok adalah hari terakhir sayang," debisik Sari. Aini mencium kening Sari, "Apapun hasilnya aku mencintaimu." Rara datang ke kamar mereka malam itu. "Ibu Sari, aku takut besok." Mereka bertiga berpelukan sampai pagi. Sidang terakhir. Ruangan penuh sesak. Hakim, seorang perempuan paruh baya bernama Ibu Hakim Dewi, membuka berkas dengan tenang. Semua mata tertuju padanya. Setelah memeriksa semua bukti dan kesaksian, pengadilan memutuskan untuk menolak seluruh tuntutan orang tua siswa. Ruangan hening sejenak lalu teriakan protes meledak. Hakim mengetuk palu keras, "Diam." Pengadilan masih berlangsung. Lalu dengan suara lantang dan jelas Hakim Dewi membacakan putusan akhir. "Negara ini mengakui hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan mengasuh anak sesuai kapasitas kasih sayang mereka. Bu Aini dan Ibu Sari telah membuktikan bahwa mereka adalah ibu yang bertanggung jawab. Hak keibuan mereka tidak dapat dicabut hanya karena orientasi seksual. Sekolah diinstruksikan untuk mengembalikan Bu Aini ke posisinya dan melindungi hak siswa untuk belajar tanpa diskriminasi." Aini menangis terseduh. Sari memeluknya erat di depan umum untuk pertama kalinya. Rara yang dibawa masuk oleh Pak Budi berlari ke pelukan mereka bertiga. Di luar pengadilan masa penuntut masih berteriak tapi kelompok pendukung kecil bertepuk tangan. Aini memandang langit Bandung yang cerah dan berbisik, "Kita menang sayang sih." Beberapa bulan kemudian Aini kembali mengajar dengan kepala tegak.
Rara tumbuh bahagia dan beberapa murid mulai berani bertanya tentang toleransi. Keluarga Aini masih belum menerima, tapi Sari dan Rara adalah keluarganya yang sesungguhnya. Namun di dalam hati Aini masih ada luka yang dalam. Apakah memperjuangkan cinta dan keluarga selalu benar meski harus membayar harga pengkhianatan keluarga dan masyarakat yang begitu mahal?